Nah ini Valeri dan juga pemirsa bertepatan dengan Hari Belanja Online Nasional atau Harbolnas. Pasti banyak masyarakat kita atau pemirsa yang sudah siap-siap check out baju-baju atau barang-barang atau mungkin perawatan lainnya. Ya, skincare dan lain sebagainya. Tapi udah dicek belum pemirsa barang-barangnya yang sudah lama nih bisa jadi masih bisa dimanfaatkan untuk orang lain, bisa untuk berbagi. Oke, nah kalau berbicara spesifik soal pakaian dan barang bekas layak pakai, ini juga bisa dikumpulkan untuk kita donasikan misalnya kepada masyarakat yang masih membutuhkan terhadap barang-barang tersebut. Betul Jadi sekali. jangan langsung nggak digunain ya atau dibuang. Iya, ya. jadi harus ada yang dijual lagi barang-barang bekas kita. Nah, seperti apa sih cerita lengkapnya? Yuk kita simak informasi selengkapnya dalam segmen Cerita Pagi, berbagi barang tak terpakai jadi berkah dan bernilai. Berikut ini. Pakaian bekas layak pakai yang biasanya sudah bosan Anda gunakan ini biasanya berakhir di tempat sampah. Padahal pakaian bekas layak pakai ini bisa jadi berkah bagi orang lain. Nah, ada salah satu program yang menarik yaitu Clothes for Charity. Jadi Anda bisa mendonasikan pakaian bekas layak pakai Anda yang nantinya akan dijual kembali dengan harga yang murah. Dan nantinya hasilnya akan didonasikan untuk membiayai berbagai program mulai dari pendidikan dan lain sebagainya. Nah, ini adalah tokonya yaitu toko thrifting CFC Store atau Clothes for Charity Store. Di sini pakaian bekas ini dijual dengan harga murah dan nantinya hasilnya akan didonasikan. Nah, bagaimana sih sebenarnya alur dari donasi ini? Kita lihat ya bersama-sama. Berlokasi di Pasar Minggu, Jakarta Selatan, toko Thrift Store Charity for Clothes atau CFC tidak pernah sepi pembeli. Disinilah lokasi tempat penjualan dari ragam baju dan fashion yang telah didonasikan dari masyarakat. Toko Thrift Store ini menjual beraneka macam item fashion, mulai dari sepatu, baju, jam tangan, tas, dan lain sebagainya. Dengan harga mulai dari Rp10.000 per itemnya. Nah, untuk mengetahui bagaimana alur dari donasi untuk Clothes for Charity ini bagi Anda yang ingin mendonasikan pakaian bekas Anda, saat ini saya sudah bersama nih dengan supervisor dari program Clothes for Charity ini, ada Mas Aldi. Halo Mas Aldi. Halo Kak. Ya, Mas Aldi, boleh dijelaskan nggak gimana sebenarnya alur dari donasi untuk Clothes for Charity ini? Oke, sebelum teman-teman mendonasikan kepada kita, terlebih dahulu mengisi di website kita di Clothes for Charity ID. Di situ ada mengisi pendaftaran, biodata, kemudian dengan mengisi itu kakak bisa mengirim pakaiannya kepada kita. Seperti itu Kak. Dipilih nggak sih Mas atau apa sih yang diterima untuk Clothes for Charity ini? Pakaian-pakaian seperti apa? Oke, pakaian yang kita terima itu pakaian layak pakai. Itu dari baju, pakaian, kemudian celana, boneka, tas, dan sepatu kita terima Kak. Harga bajunya kita mulai dari 5.000 sampai 20.000 kita jual di store kita. Kita bersyukur alhamdulillah antusias masyarakat di sekitaran kita sangat membutuhkan pakaian. Jadi setiap hari itu ada orang selalu membeli pakaian kepada kita, terutama para pekerja bangunan, para pengamen yang membutuhkan pakaian dia sekali pakai dengan harga yang murah-murah, yaitu di toko kita ini. Dengan adanya toko baju ini, masyarakat tentunya berasa sangat terbantu. Mereka dapat membeli beraneka ragam pakaian untuk keluarganya dengan harga yang amat terjangkau. Ya, dengan adanya kayak gini ya membantu banget, bantu masyarakat menengah ke bawah dengan harga yang lumayan murah. Sementara salah seorang donatur untuk Clothes for Charity, Naufal, mengaku amat senang dengan adanya program ini. Dirinya paham betul pembelian item fast fashion bisa menimbulkan limbah tekstil yang merusak lingkungan. Dengan adanya program ini, ia dapat menyalurkan pakaian-pakaian lamanya agar tidak menjadi limbah, sekaligus memberikan kebermanfaatan kepada orang lain. Kalau dari saya ya, untuk donasi pakaian ini saya sadar atas limbah-limbah pakaian yang saya pakai yang banyak di lemari yang itu nggak kepakai lagi ataupun udah kekecilan sama saya. Jadi saya bingung nih mau nyalurinnya kemana. Akhirnya saya nemu dari Instagram itu Clothes for Charity. Nah, saya ulik-ulik lebih dalam, ternyata ini bisa jadi salah satu solusi saya atas limbah-limbah pakaian saya. Hasil penjualan dari baju-baju donasi ini akan digunakan oleh Yayasan Gemilang Indonesia untuk membiayai berbagai program sosial. Salah satunya adalah pendidikan gratis bagi anak-anak.
Setiap hari Senin hingga Jumat, kantor Yayasan Gemilang Indonesia membuka pengajaran gratis untuk anak-anak kaum duafa maupun anak yatim. Seluruh kegiatan yang alur akhirnya adalah untuk pendidikan, maka benar bahwa donasi yang sudah dikumpulkan oleh masyarakat akan kita kumpulkan, kita jual, dan seluruh 100% dari hasil tersebut digunakan untuk pendidikan adik-adik yang ada di belakang saya ini. Kita reguler Mbak, dari hari aktif Senin sampai Jumat, kemudian guru kita ada 5. Nah, sebenarnya selain di Jakarta, kami juga punya program di luar Jakarta. Kita menyasar daerahnya ada Banten, ada Jawa Timur, ada Solo, Karanganyar, Jawa Tengah gitu. Jadi kita alhamdulillah sudah semakin luas manfaatnya, nggak hanya di satu titik Jakarta, tapi kita juga ada di berbagai daerah di luar Jakarta. Fras adalah salah satu anak yang mengikuti kegiatan belajar mengajar ini setiap harinya karena terbatas masalah sosial dan ekonomi untuk dapat mengenyam pendidikan formal. Ia mengaku senang dapat mengikuti kegiatan belajar mengajar ini sebab dirinya amat menyukai pelajaran matematika. Perasaannya sekolah di sini biasanya belajar apa aja sih? Kayak baca, ngitung, kadang-kadang belajar PAI sama MTK. Gimana perasaannya? Seneng nggak? Senang, Kenapa seneng? karena aku suka banget belajar matematika. Sebuah komunitas di kota Surakarta, Jawa Tengah memiliki caranya tersendiri dalam memperlakukan barang bekas layak pakai agar tidak terbuang atau tersimpan sia-sia. Barang bekas layak pakai mereka kumpulkan untuk dilakukan seleksi, untuk kemudian didonasikan kepada masyarakat yang masih butuh terhadap barang tersebut. Inilah suasana tempat Joli jualan di sudut kampung Kerten, Laweyan, Surakarta. Puluhan hingga ratusan barang dari berbagai jenis terdisplay di sini. Barang-barang tersebut merupakan hasil donasi dari masyarakat yang sudah tidak menggunakan barang tersebut, namun masih layak untuk digunakan. Rata-rata barang merupakan kebutuhan rumah tangga mulai dari pakaian, buku, mainan anak, hingga kebutuhan lainnya. Komunitas Joli Jualan menjadi wadah agar barang tersebut tersalurkan kepada yang membutuhkan. Tidak main-main, dalam 1 bulan, komunitas yang berisi relawan ini bisa menyalurkan kurang lebih 1 ton lebih barang dalam 1 bulan. Masyarakat bisa saling bertukar barang yang sudah tidak dipakai ataupun sekedar mengambil atau sekedar berdonasi. Nama Joli Jualan sendiri diambil dari bahasa Jawa yakni ijol-ijolan atau tukar-menukar. Baik donatur maupun masyarakat yang mengambil di lokasi mengaku banyak terbantu dengan adanya kegiatan yang dilaksanakan tiap Sabtu pagi ini. Berapa jumlahnya tadi? Untuk jumlahnya kurang tahu, yang penting 1 tas itu yang mampu saya bawa dari Purwodadi karena saya dari Purwodadi kebetulan. Ini komunitas apa sih Mbak? Tahu saya ini kayak yang saya tahu dari Instagram ya, kayak menerima namanya Joli Jualan, menerima bantuan donasi untuk diberikan ke orang yang membutuhkan itu. Tahu saya itu Pak. Ya, kenapa Mbak tertarik untuk mendonasikan ini Mbak? Ya karena misalkan memang ada sesuatu barang yang masih layak pakai daripada mubazir, mending saya kasihkan sini aja biar nanti ada yang membutuhkan, ada yang masih butuh barang atau apa yang masih layak itu biar bisa dipakai, biar masih bermanfaat juga. Salah satu inisiator yang juga relawan Joli Jualan, Septina Setianingru mengatakan, komunitas Joli Jualan sudah terbentuk sejak tahun 2019. Barang yang masuk dari donatur dilakukan seleksi untuk standar layak sebelum dipajang di lokasi. Masyarakat bisa memilih dan mengambil barang dalam jumlah item tertentu. Mereka yang datang mengambil wajib memberikan identitas diri untuk pengaturan. Satu orang warga bisa mengambil barang lagi dalam siklus 14 hari atau 2 minggu. Sementara untuk donatur, bisa setiap saat mengirimkan barang dalam keadaan siap pakai. Jadi ya seperti ini keadaannya, malah pas Covid jauh lebih banyak lagi kehebohannya daripada ini. Dan kalau itu suka, sebenarnya kita nggak ngomong duka, itu suka, seneng ya dilakukan dengan senang hati. Dukanya itu ketika ada warga yang kita tidak tahu naruh barang itu ternyata barang itu sebenarnya sudah termasuk kami bilang residu, harus dibuang ya, seperti celana dalam bolong, sobek, bekas, itu masih banyak dan daster, swag benar-benar untuk lap kompor aja udah nggak patut. Nah itu dukanya, karena kami kan
kan sortir seperti yang terlihat di sebelah kiri panjenengan, tim sortir itu kan berjibaku dengan debu dan sebagainya. Artinya apa? Mempertaruhkan kesehatan gitu ya. Tetapi sukanya bagiannya adalah selain kami berkegiatan sosial, karena memang kegiatan ini dibungkus dengan cara sosial ya Mas. Artinya sebenarnya kami itu memperpanjang usia barang demi bumi lebih baik. Kehadiran wadah donasi bagi masyarakat ini menjadi upaya untuk melawan konsumerisme berlebih yang tidak bertanggung jawab. Konsumerisme tersebut tak lepas dari perkembangan teknologi saat ini, seperti internet yang membuat membeli pakaian sangat mudah. Faktanya produksi pakaian yang beredar di pasaran pun bisa jadi tidak ramah lingkungan. Untuk membuat satu potong pakaian saja butuh air berliter-liter dan menghasilkan pencemaran. Belum lagi bila pakaian yang dibeli tidak awet, hanya dipakai beberapa kali saja dan langsung dibuang, yang akhirnya akan menjadi sampah dan mencemari lingkungan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.